Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marta Febriansa, NIM 218010142. Saya membuat video presentasi guna memenuhi tugas analisis laporan keuangan dosen pengampu Dio Rimbano, SE, MSI, dengan tema rasio likuiditas dan subtemanya adalah menghitung rasio likuiditas. Perlu kita ketahui apa itu rasio likuiditas? Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya ketika jatuh tempo. Rasio ini penting dipakai untuk menganalisis laporan keuangan dikarenakan akan sangat berbahaya apabila suatu perusahaan tidak liquid akan menyebabkan kebangkrutan. Adapun tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Yang pertama, menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Yang ketiga, mengetahui tolak ukur perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Yang keempat, mengetahui kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. Yang kelima, mengetahui kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas. Jenis rasio likuiditas itu sendiri ada 3. Yang pertama, current ratio atau rasio lancar. Current ratio adalah rasio antara aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Rasio ini merupakan alat ukur bagi likuiditas. Yang kedua, quick ratio. Quick ratio adalah rasio antara aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dan utang lancar. Rasio ini mengukur solvabilitas jangka pendek tetapi tidak memperhitungkan persediaan karena persediaan merupakan aktiva lancar yang kurang liquid. Yang ketiga, cash ratio atau rasio kas. Rasio kas menunjukkan nilai relatif antara nilai uang kas terhadap utang lancar. Rasio ini rasionya dihitung dengan membagi nilai kas dan utang lancar. Rasio likuiditas memiliki formula rumus dari 3 jenis tadi. Formula rumus yang pertama, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Quick ratio, aktiva dikurang persediaan dibagi utang lancar. Cash ratio, kas dibagi utang lancar. Oke, untuk selanjutnya ada contoh kasus dari salah satu perusahaan. Dari kasus tersebut kita akan menghitung rasio likuiditasnya. Dari data neraca tersebut atau laporan keuangan tersebut diperoleh yaitu aktiva lancar. Yang pertama, kas 200.000, efek 200.000, piutang perusahaan 160.000, persediaan 840.000, total aktiva lancar 1.400.000. Dan hutang lancar terdiri atas hutang bank 100.000, utang dagang 300.000, utang pajak 160.000, total hutang lancar 560.000. Sekarang untuk menghitung rasio likuiditas dari data neraca tersebut, kita memasukkan formula rumus ketiga jenis rasio likuiditas tadi. Untuk formula rumus current ratio, aktiva lancar dibagi utang lancar dibagi 100%. Current ratio total aktiva lancar tadi diperoleh 1.400.000 dan utang lancar diperoleh 560.000. 1.400.000 dibagi 560.000 dikalikan 100%, maka diperolehlah hasilnya 2,5. Kalau dijadikan persentase 250%.
quick rasionya. Aktiva lancar diperoleh 1.400.000, persediaan 840, 1 juta dikurang 840.000 dibagi 560.000 utang lancar dikali 100%, hasilnya adalah 1. Kalau dibulatkan adalah, kalau dijadikan persentase maka 100%. Untuk cash ratio, kasnya 200.000, utang lancar 560.000, jadi 200.000 dibagi 560.000 dikalikan 100%, maka diperolehlah hasilnya 0,357. Kalau dijadikan persentase 35,7%. Dari perhitungan current ratio tersebut diperoleh 250% atau 2,5, artinya setiap satu utang lancar dijamin oleh 2,5 harta lancar dari perusahaan tersebut, atau perbandingannya antara aktiva lancar dengan hutang adalah 2,5 dibagi 1. Dari hasil quick ratio 100% atau dibulatkan 1, artinya setiap satu utang lancar dijamin oleh satu harta lancar. Dari hasil cash ratio dapat dijelaskan bahwa 35,7% atau dibulatkan 3,57, artinya setiap satu utang lancar dijamin oleh 3,57 kas pada perusahaan tersebut. Atau perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar adalah 3,57 dibagi 1. Semakin besar rasionya maka semakin baik. Sekian dan terima kasih dari video presentasi saya mengenai rasio likuiditas dan menghitung rasio likuiditas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.